Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Wahdania dengan 3 NIM digit terakhir 083. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal UTS Simplex kemarin. Baik, langsung saja untuk soal yang nomor 1 ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yakni membuat pemodelan matematikanya. Nah, di sini saya memisalkan X-nya itu adalah kemeja yang diproduksi oleh konveksi surya. Kemudian Y-nya itu adalah banyaknya rok yang diproduksi oleh konveksi surya. Nah, untuk kendalanya sendiri dari soal cerita itu adalah 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60, 4X plus Y kurang dari sama dengan 40, dan X, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk fungsi tujuan dari soal cerita tersebut yakni maksimal Z-nya sama dengan 20.000 X plus 10.000 Y. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua yakni menentukan keuntungan dengan menggunakan metode grafik. Nah, caranya ini untuk langkah pertama kita mencari titik potongnya terlebih dahulu, yakni dengan cara dari masing-masing kendala yang tadi sudah kita ketahui di soal itu. Ini kita buat tabel untuk mempermudah mencari titik potongnya. Pertama kita masukkan X, Y-nya, kemudian ketika kita ingin mencari nilai 3X-nya maka 2Y-nya ini dinolkan. Kemudian 3X sama dengan 60, X sama dengan 60 dibagi 3 sama dengan 20, ini kan 20. Terus ketika kita ingin mencari nilai Y-nya maka nilai 3X-nya ini dinolkan. Maka jadinya 2Y sama dengan 60, Y sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, ketika sudah diketahui nilainya X dan Y-nya, maka kita tulis ini X, Y-nya 0,30, 20,0 gitu. Nah, caranya juga sama untuk yang bersamaan keduanya ini. Nah, kemudian untuk langkah kedua yakni kita uji titik X-Y-nya 0,0 untuk mengarsir grafiknya. Nanti kita menggambar grafik setelah ini. Nah, dengan cara ini dari persamaan yang tadi itu kita substitusi X-Y-nya sama dengan 0,0. Nah, setelah disubstitusi maka kita dapat hasilnya 0 kurang dari sama dengan 60. Ini kan merupakan suatu pernyataan yang benar. Kemudian sama juga seperti yang ini, persamaan ini 0 kurang dari sama dengan 40. Ini kan juga suatu pernyataan yang benar. Nah, kemudian untuk langkah ketiga yakni kan menggambar grafik. Tadi kan sudah kita peroleh titik potongnya kan. Nah, itu kita gambar, kita masukkan ke sumbu X dan Y-nya, kemudian dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu kita tarik garis sehingga membentuk persamaan garis kayak gini kan. Ada 2 persamaan garis ini. Nah tadi kan ketika uji titik itu kan nilainya kan benar. Jadi kita ini arsirnya di sini, di yang sebelah sini itu kita pakai arsiran terbuka. Jadi nanti daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang tidak terkena arsir. Nah, kan dari kedua persamaan garis tadi itu sudah kita arsir. Nah, arsirnya itu di sininya persamaan garisnya. Nah, kemudian yang Y-nya tadi kan diketahui lebih dari sama dengan 0. Jadi yang kita arsir yang bagian atas sini kan. Kemudian X-nya juga tadi yang diketahui kan lebih dari 0. Jadi kita arsir yang bagian sebelah kanan. Gini. Nah, setelah itu dapat kita peroleh ini daerah penyelesaiannya itu yang tidak terkena arsir ini yang di tengah. Nah, kemudian kita menentukan titik potong atau dengan cara eliminasi substitusi. Nah, setelah kita eliminasi dengan cara yang kendala 1 dan 2-nya itu dikalikan 1 dan 2, kemudian kan X-nya diperoleh 4, kemudian disubstitusi ke persamaan yang pertama tadi dihasilkan Y sama dengan 20, Y sama dengan 24. Nah, sehingga diperoleh X-Y-nya itu 4,24. Kemudian untuk langkah ke-6 yakni kan substitusi titik potong ke fungsi tujuan. Nah, substitusi titik potongnya ini tadi kan sudah kita peroleh kan titik potongnya, terus tinggal disubstitusikan aja ke fungsi tujuan. Nah, ini kita peroleh ada 300 dari titik potong 0,30, terus ada
terus ada 320 dari titik potong 4,24 yang ini, sama 200 dari titik potong 10,0. Nah, jadi kan ini dari ketiga nilai ini kan yang paling besar kan 320.000. Nah, tadi kan fungsi tujuannya kan maksimal, jadi kan kita ambil yang paling besar. Nah, sehingga kesimpulannya dapat kita peroleh, untuk mendapatkan keuntungan maka perlu mencari nilai optimum maksimasi, dan keuntungan yang bisa didapatkan sebesar 320.000 ini tadi. Gitu. Nah, lanjut ke soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2 ini kita tentukan fungsi kanoniknya terlebih dahulu, sehingga kita dapat min f sama dengan 4x plus 3y plus 0 S1 plus 0 S2 0 S3 plus m artificial 1 plus M artificial 2. Nah, ini M karena yang kita cari fungsi tujuannya adalah minimum, sehingga ininya M. Kalau misalkan maksimum berarti artificialnya ini dikalikan dengan min M, seperti itu. Terus kemudian untuk kendalanya sendiri, kalau tandanya lebih dari, maka fungsi kanoniknya itu dikurangi S-nya dan ditambah artificialnya, seperti yang kendala nomor 1, jadinya 2x plus y min S1 plus artificial 1 sama dengan 4. Kemudian yang kendala 2 ini, oleh karena tandanya itu kurang dari sama dengan, maka cuman ditambah S2-nya, jadinya kan x plus 2y plus S2 sama dengan 5. Terus yang kendala nomor 3 itu jadinya 4x plus 9y min S3 plus artificial 2 sama dengan 14. Kemudian kan x, y, z, S1, S2, S3, artificial 1, artificial 2 itu kan lebih dari sama dengan 0. Nah, lanjut, setelah kita menentukan fungsi kanoniknya, maka kita membuat tabel awal. Tabel awalnya ini tinggal dimasukkan seperti ini. Ada CB, CJ, VB, terus ini kan yang tadi yang ada pada fungsi kanonik dimasukkan, kemudian ini juga sama. Nah, ini juga kendalanya dimasukkan di sini. Kemudian kita mencari nilai ZJ. Cara mencari nilai ZJ-nya itu ini kolom yang X-nya dari setiap kolom dikalikan dengan CB-nya. Nah, ini kolom dari X-nya ini misal 2 kali M ditambah 1 kali 0 ditambah 4 kali M sehingga hasilnya 6M. Nah, kemudian sama seperti kolom Y-nya itu tadi. Y-nya ini juga caranya seperti yang tadi. Sampai sini. Kemudian kan setelah mendapatkan nilai ZJ-nya, kemudian kita kurangkan dengan CC. Ini untuk mengisi yang baris ini, ZJ min CC. Akhirnya kita dapat 6M min 4, ini kan 5M min 3, terus min M karena ini dikurangkan dengan 0 kan jadinya min M, terus ini 0, 0 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ZJ min CC, maka berhubung ini tadi kan perintahnya kan disuruh mencari nilai minimum, maka tabel ini akan optimal ketika nilainya itu 0 dan negatif semua. Berhubung ini masih ada yang positif, maka kita ambil positif yang paling besar. Ini dijadikan kolom kunci. Kemudian kita cari rasionya dengan cara NK dibagi dengan yang baris yang kolom kuncinya ini tadi kan jadi dihasilkan 4 bagi 2 sama dengan 2, 5 bagi 1, 5, 14 bagi 4, 3,5. Jadi dari rasio ini kita ambil nilai positif yang terkecil. Nah, positif terkecilnya kan 2. Jadi yang merupakan baris kunci adalah ini, baris rasio 2 ini. Nah, perpotongan antara baris dan kolom kunci ini disebut nilai kunci. Nah, nilai kunci ini kita gunakan untuk tabel iterasi selanjutnya. Ini iterasi 1. Nah, untuk mencari iterasi 1, nilai kunci yang di tabel awal tadi itu dibagi dengan ini baris kuncinya. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kita tulis di iterasi 1 sini. Ini kan 1. Terus 2 dibagi 1 sama dengan setengah. Kita tulis di sini
sampai seterusnya. Kemudian untuk yang tabel baris kedua dan baris ketiga harus dinolkan. Nah, cara menolkannya dengan cara OBE. Ini kan di OBE kan ya. Jadi baris 2-nya itu B2 min B1. Hasilnya 0. Terus ini dan seterusnya. Kemudian yang baris ketiga B3 min 4 B1, terus hasilnya ini 0 dan seterusnya gitu. Kemudian cara mencari ZC dan ZC min CC nya sama seperti tabel yang awal tadi. Cara mencari rasionya juga sama sehingga nanti didapatkan nilai kuncinya gitu. Nah, nilai kuncinya juga yang ini itu bakalan digunakan untuk iterasi yang kedua yang ini gitu. Caranya juga sama kayak yang iterasi satu tadi. Nah, kita lanjut saja ke iterasi yang ketiga. Nah, pada iterasi ketiga ini bisa kita lihat nilai di baris ZC min CC nya ini kan hanya 0 dan negatif. Nah, tadi kan fungsi tujuannya itu kan fungsi minimum ya. Jadinya ini sudah memenuhi nilai optimum di nilai minimumnya sudah optimal intinya. Nah, gitu sehingga ini kan sudah optimal, maka hasilnya sudah dapat diketahui gitu. Sudah selesai karena ZC min CC nya itu sudah optimal gitu. Nah, ini kita lanjut ke kesimpulan. Tabel sudah optimal karena ini ZC min CC nya itu sudah negatif atau 0. Kan di sini kan cuma negatif sama 0 kan. Berarti sudah optimal. Dengan X sama dengan 2. Ini X sama dengan 2 di NK-nya ini. Terus Y sama dengan 3/2. Ini Y-nya sama dengan 3/2. Kemudian untuk F-nya adalah 25/2. Ini 25/2 gitu. Nah, ini merupakan penyelesaian tunggal gitu kesimpulannya. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal yang nomor 3 ini kan juga kita rubah dulu ke fungsi kanonik. Nah, sehingga kita dapat maksimal Z sama dengan 6P plus 4Q plus S1 plus S2 min MA1 min MA2. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, ini min M karena dia yang dicari adalah maksimum. Nah, kemudian untuk yang kendala 1 sampai kendala 3-nya ini caranya sama seperti yang tadi, sehingga didapat 4 plus Q min S1 plus artificial 1 sama dengan 8. Terus kemudian yang kendala kedua 2P min Q plus S2 sama dengan 6. Terus kendala yang ketiga Q min 2Q plus A2 sama dengan 4. Kemudian untuk P, Q, S1, S2, A1, A2 lebih dari sama dengan 0. Nah, cara untuk menentukan tabel awalnya juga sama seperti soal yang nomor 2 tadi. Yang nomor 2 tadi tinggal dimasukkan, terus kita cari baris kunci, kolom kunci, terus nilai kunci gitu kan, untuk diiterasikan ke iterasi selanjutnya yang ini. Caranya sama seperti yang tadi, cuman yang di ZC min CC nya ini berhubung kan tadi fungsi tujuannya itu maksimum, maka yang di ZC min CC nya ini harus 0 dan positif. Kalau misalkan masih ada negatif seperti ini, maka dia itu harus pokoknya lanjut ke iterasi selanjutnya gitu kan, sampai dengan ini iterasi kedua. Nah, di iterasi kedua bisa kita lihat kan ZC min CC nya itu sudah 0, 0 dan positif semua, jadi ini nilainya sudah optimal. Nah, tapi pada iterasi kedua ini tabelnya sudah optimal dan artificialnya belum hilang. Nah, oleh karena artificialnya belum hilang, maka dapat dikatakan solusi dari soal ini itu merupakan solusi kejadian khusus, yakni soal tidak layak. Nah, penjelasannya ini, oleh karena tabel sudah optimal namun artificial masih menjadi basis, maka soal nomor 3 tersebut merupakan soal tidak layak gitu. Nah, ini
Gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang pembahasan soal UTS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.